sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang kembali ketemu di siaran ngompos atau Toebang di siang hari ini tanggal 16 Agustus 2023. Sudah lama ya saya tidak melakukan siaran ngompos, dan ada beberapa hal yang terjadi sebetulnya beberapa hari terakhir ini. Selain karena kesibukan, karena agenda yang belum memungkinkan untuk membuat live seperti ini, sebetulnya ada faktor yang lebih membuat siaran ngompos belum bisa dilakukan, yaitu apa, sahabat semua? Dan sebelum saya ceritakan, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam proses mengompos dan mungkin juga di dalam setiap hal di dalam kehidupan kita, memang pengalaman adalah guru yang luar biasa. Ada yang bilang sebagai guru yang terbaik, dan itu yang sedang saya alami. Jadi sesuai dengan judul dari video ini, dari live ini yang mungkin seru gitu ya, wah awas maggot mati massal, waspadai dan dengan benar sisa bahan organik ini, yaitu saya mendapatkan sebuah pelajaran yang amat sangat luar biasa di, bisa dibilang mungkin 2-3 minggu terakhir ini ya, terakhir saya siaran ngompos beberapa minggu yang lalu, yaitu saya mungkin saya ceritakan dulu bahwa saya itu sebetulnya sudah dalam sebuah kondisi di mana sisa bahan organik saya itu lagi bagus-bagusnya, dalam artian setiap proses mengompos itu terjadi dengan sangat baik sekali. Mengolah sisa bahan organik menggunakan maggot BASF adalah sebuah solusi yang amat sangat bisa dilakukan di segala kondisi. Punya kandang yang berisi ayam petelur gitu ya, kemudian bisa menjadi tempat di mana maggot-maggot saya ini makan di situ gitu. Itu yang saya pikirkan, supaya kemudian bisa maggot-maggot yang segar-segar ini, yang fresh ini, ya taruhlah kalau dalam skala rumah tangga seperti saya, kalau misalnya dijual gitu sekilonya maggot rata-rata di harga 5.000 sampai 7.000 per kilo, itu masih belum katakanlah belum nutup lah, karena memang produksi maggotnya masih tidak terlalu banyak. Begitu diambil sekilo, habis nanti maggot saya gitu ya. Jadi saya masih memikirkan untuk ya dikata menyicil, mengeringkan itu sedikit demi sedikit, tetapi tidak langsung diambil sekilo karena memang kapasitasnya belum sampai di sana. Namun sudah ada siklusnya, dan saya sudah cukup pede untuk kemudian menaikkan siklus sampai katakanlah bisa lebih besar lagi kapasitasnya sebagaimana yang saya miliki saat ini. Nah, yang menarik adalah karena saya pede, saya yakin gitu ya, jadi hebat sekali memang maggot ini. Nah, rasa pede saya ini membuat saya melakukan sebuah hal yang di luar dugaan saya hasilnya. Tapi saya sih membayangkan harusnya bisa, ternyata tidak bisa. Jadi begini, suatu hari saya mendapati rice cooker saya tidak menyala, dan ternyata isinya masih cukup banyak nih nasinya dalam satu rice cooker. Dan yang terjadi basi lah, hampir dalam satu rice cooker itu cukup banyak, mungkin ya bisa kalau diporsiin tuh bisa sampai sekitar 10-12 porsi nasi gitu ya, untuk tuh mengolah katakanlah kumpulan tulang tongkol gitu ya, yang cukup banyak, mungkin sekitar 4-5 kilo. Saya minta ke tukang tongkol langganan saya apakah ada sisa bahan yang bisa saya kompos gitu. Terus kemudian beliau, saya pikir ngasihnya ya sekantong 2 kantong kecil gitu, ternyata dikasihnya 1 kantong besar. Saya ada videonya di channel YouTube, silahkan teman-teman bisa cari dengan judul terkait dengan tulang tongkol gitu ya. Itu kemudian saya, ya udah saya pede aja, saya tumplekin ke situ, dan memang dalam proses hari pertama ada aroma yang muncul gitu ya, aroma apa, ikan-ikan yang terfermentasi itu muncul. Jadi memang oh ternyata ada proses yang kayaknya kurang banyak nih maggotnya, makanya kemudian si tongkolnya muncul aromanya. Ternyata begitu kemudian hari keduanya, wah itu mulai cakep hasilnya. Maggotnya bersemangat sekali makan sisa-sisa, efektif di dalam mengolah sisa nasi yang terlalu banyak. Ya, jadi kalau sisa nasi bisa diolah, dimakan, tetapi kalau kemudian jumlahnya banyak, sebagaimana yang saya miliki sekarang lagi ini, kemarin kejadian lagi ada cukup banyak sisa nasi basi yang kemudian yang tidak bisa dipakai lagi, kemudian perlu dikompos. Nah, saya punya lagi banyak, kurang lebih waktu itu banyaknya segini juga teman-teman semua. Jadi saya tumplekin saja, dan yang terjadi adalah
bergelimpangan maggot-maggot BSF yang ada di rumah saya. Jadi saya pikir mereka lagi dorman aja, tapi ternyata mati teman-teman. Jadi bener-bener kemudian maggotnya berkurang, sangat banyak populasinya, bukan menjadi prepupa juga, tapi bener-bener mati. Karena apa? Karena yang terjadi setelah itu, saya melihat sisa bahan organik yang lain itu tidak terolah dengan cepat. Karena maggotnya jadi sedikit, sendok demi sendok dan sebagainya. Jadi dia peranannya adalah memperkaya sisa organik yang diolah oleh maggotnya. Jadi buat sahabat-sahabat semua yang mungkin khususnya yang mengelola rumah makan, catering dan sebagainya, kalau teman-teman kapasitas pengolahan sisa bahan organiknya dengan menggunakan maggotnya belum terlalu besar, hindari menumpuk nasi ini dalam satu tempat. Karena begitu dia keluar gasnya, amonianya, itu ternyata membunuh hampir seluruh satu box maggot saya. Nah, apa yang terjadi sahabat semua? Karena kemudian jumlah maggotnya sedikit, tidak semuanya mati, masih ada. Dan ya karena proses siklus masih berlanjut, saya masih dapat telurnya dari kandang BSF, dan saya masih punya satu box bayi maggot-maggot itu. Dan kemudian yang saya lakukan mungkin juga nanti yang skala kawasan, ketika kemudian kedatangan dari catering gitu ya, kita punya mitra catering yang kemudian punya banyak nasi. Nah itu teman-teman mungkin perlu pertimbangkan untuk menyebar-nyebar nasinya tidak dalam satu tumpuk, supaya kemudian mencegah amonianya menumpuk dan menyebar di sana gitu, dan terakumulasi di sana. Jadi nasi ini disebar di berbagai tempat. Nah, saya berkesimpulan juga bahwa maggot-maggot itu akan sangat baik mengolah sisa bahan organik yang bertekstur, jadi yang tercampur. Memang maggot tidak mudah mengolah sayur gitu ya, karena dia penuh dengan serat. Tetapi serat ini ternyata membantu maggot-maggot ini untuk mengolah semua sisa bahan organik yang lain gitu. Jadi ketika nasi ini tercampur dengan sayur, dengan tulang dan sebagainya, justru itulah sebuah kondisi yang berdasarkan pengamatan saya baik sekali untuk maggot. Saya akan memberikan sedikit demi sedikit setiap hari. Tentu dia akan semakin kering ya. Tentu kalau teman-teman punya bebek, punya ayam, punya katakanlah hewan-hewan lain yang bisa memakan ini, kambing dan sebagainya, ya kasih mereka juga sudah langsung beres ya. Tapi ketika Anda tidak memiliki hewan-hewan tersebut sebagaimana saya, maka ketika dimasukkan ke dalam Mago Box, jangan dituangkan semua. Ya, tuangkan sedikit demi sedikit, tetap kita olah, tetap kita kelola, dan tentu tidak dibuang di tempat sampah. Ya, karena ini sumber masalah. Ya, kalau maggot aja kalah, apalagi kalau dia masuk ke TPS atau TPA. Begitu sahabat semua yang ingin saya sedikit ceritakan di siang hari ini. Yuk kita mengompos, sambil kemudian kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting. Dan semoga sahabat, sehingga kita jadi tahu, oh ternyata ada berbagai kendala. Ternyata ada berbagai kendala yang kemudian semuanya juga bisa ada solusinya. Karena saya lagi maggot ini dia keren banget di dalam mengolah sisa bahan organik. Yuk kita mulai mengompos teman-teman semua. Oke, mari kita tengok Mago Box saya. Oke. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Wah, ini sih sudah sangat baik ya teman-teman semua ya. Suasana banyak kemarin dan akhir-akhir ini jumlah maggotnya sudah mulai kembali, dan saya melihat sepertinya siklus yang saya harapkan di Mago Box ini sudah mulai hadir, sudah mulai enak. Ini aromanya sudah mulai tanah dan sebagainya gitu ya. Nah, seperti biasa kita ayak dulu ini sisa-sisa kasgot yang sudah mengering. Nah, ini kemarin saya nggak dapat nih kasgot yang seperti ini, karena memang jadi basah sekali sisa katakanlah kompos saya itu jadi basah sekali. Saya pindahkan dulu ke dalam komposter supaya bisa dipanen kemudian. Nah, kemudian saya akan ambil teman-teman sisa bahan organik yang sudah terkompos, yang wah ini sudah gembur banget. Wow, oke, kelihatan ya maggot-maggotnya ya. Ini dia yang kemudian berhasil membuat si kasgot-kasgot ini menjadi terolah dengan amat sangat baik sekali gitu ya. Kemarin ini nggak kejadian teman-teman, nggak seramai ini, betul-betul wah sepi gitu. Dan saya ngeliat wah memang harus apa ya, jumlah itu perlu gitu ya, karena apalagi saya kan untuk mengolah sampah rumah tangga, bukan untuk skala
katakanlah kawasan atau mungkin buat bisnis, bahwa magotnya harus setara, mungkin harus ukurannya dan sebagainya. Buat saya ternyata jumlah itu penting. Nah ini akan saya pinggirkan dulu. Nah kemarin itu teman-teman, setiap saya meminggirkan ini baunya basah, becek gitu ya. Jadi sisa nasinya itu betul-betul membeceki semuanya karena magotnya mati gitu ya, karena nggak ada magotnya, sehingga kemudian dia betul-betul sangat ya bahasanya menyedihkan lah. Kompos saya sangat menyedihkan sekali, tapi ya nggak apa-apa. Ini yang kemudian ini kita ayak dulu biar sebagian magotnya turun gitu. Nah ini ini sudah kembali teman-teman. Yeay, saya bersyukur sekali hari ini sudah kembali, sudah bisa lebih pede lah kalau mau bikin siaran kompos. Oke, ya pokoknya teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting silahkan langsung tuliskan saja di kolom chatting. Ini magotnya sudah mulai banyak, sudah mulai rame, menyenangkan sekali. Jadi ada aromanya, tapi aromanya betul-betul masih aroma fresh gitu ya, karena mungkin yang jelek-jeleknya itu sudah pada dimakan oleh magotnya gitu. Nah ini saya bisa kasih sedikit dedak dulu supaya dia lebih terkendali. Jadi aman sih teman-teman, cuma ketika semakin kita sering ngompos kita akan tahu bahwa ini suasana yang perlu digemburkan gitu ya. Ini warna organiknya perlu digemburkan supaya magot-magotnya juga lebih enak gitu ya makannya. Nah yang terjadi sama nasi kemarin, ya mau saya gemburin seperti apapun karena dia teksturnya betul-betul sangat lembek, saya nggak bisa mendapatkan tuh tekstur yang enak, yang oke gitu ya. Nah ini kita tuangkan saja. Ini sampah organik saya yang ini ada sisa-sisa nasi yang kemudian katakanlah menempel di pinggir rice cooker dan sebagainya, ya itu biarkan saja masuk ke dalam sini. Dan ini ketika tersebar seperti ini ya, ini nutrisi yang baik buat magotnya. Oke. Mari kita mulai cacah-cacah. Nah ini ada ubi yang seperti ini, jadi saya punya wadah pembesaran lagi nih, wadah pembesaran bayi-bayi yang di tingkat lanjut. Ini bisa saya berikan saban organik yang lembut-lembut seperti ini. Nah, jadi ubi gitu ya. Terus kemudian nanti kalau ada sisa nasi juga bisa masuk ke sana ya. Sisa nasi yang seperti ini nih saya bisa masukkan gitu ya, karena nih kan magotnya masih bayi-bayi banget, mereka masih memakannya sangat halus. Nah udah segini aja. Nah ini sisanya buat yang dewasa di sini. Oke. Nih ini buat si bayi-bayinya di situ. Jadi biarkan nih yang maggot-maggot kecilnya mereka makan dulu di sini. Sekarang saya lanjutkan lagi untuk mencacah sampah-sampahnya ini. Kita cacah-cacah dulu. Nah ini batang-batang kangkung ini jelas dia tidak akan makan, tetapi karena batang kangkung ini masih mengandung air, masih ada nutrisi yang bisa mereka serap, mereka kadang-kadang bisa menyedot-nyedot bagian-bagian dalam dari batang kangkungnya ini gitu. Jadi betul-betul nanti akan menyisakan batang kangkung yang amat sangat kering gitu ya. Keren banget. Nah ini kalau sisa nasinya tercampur seperti ini malah sangat baik sekali sebetulnya buat kasgotnya. Buat nanti skala kawasan, pastikan investasi juga di mesin penggiling sisa bahan organik. Jadi katakanlah sisa bahan organik yang masuk, tulang, kulit-kulit buah dan sebagainya, itu bisa digiling terlebih dahulu, dibikin ukurannya cukup homogen gitu ya, ukurannya lebih kecil-kecil lagi supaya menghemat waktu di dalam proses penyacahan seperti ini. Nah ini biji mangga kayak gini, udah taruh aja di pojokan, pasti ini langsung disedotin ya oleh maggot-maggotnya. Begitu teman-teman semua. Memang saya berkesimpulan bahwa
maggot-maggot BSF ini memang sangat dahsyat sekali dalam mengolah sisa bahan organik kita. Yang penting kita tetap bisa mengelola dengan benar, belajar terus, bertumbuh terus. Enaknya juga bergabung di komunitasnya gitu ya. Kita jadi bisa tanya-tanya, bisa dapat insight dari pengalaman teman-teman di sana gitu. Bahkan juga bisa berbagi pengalaman kita tuh sendiri seperti apa ketika melakukan proses composting menggunakan maggot. Pasti kan setiap orang punya pengalamannya sendiri-sendiri kan. Nah, ini dia. Oke, teman-teman semua, ini mau dicacah secara umum saja. Saya lagi kalau kita kawasannya cukup banyak, investasi alat pencacah akan sangat membantu sekali. Oke, sip. Ini saya taruh dulu di pojokan seperti ini. Lalu kemudian seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah ada sisa nasinya, tetapi saya juga punya kebutuhan untuk mengurangi secara sedikit demi sedikit ini sisa nasi basinya. Ini karena saya pisahkan seperti ini, dia akan mengering sebetulnya, tetapi setidaknya dia tidak langsung sekaligus. Nah, dah gini aja, nanti besok lagi gitu. Ini saya saya amankan di tempat yang tidak mudah diacak-acak oleh hama tikus dan sebagainya, tapi nasi basi ini tidak masuk ke TPS dan TPA. Jadi andai kata saya nggak bisa pun, saya tetap akan buat lubang organik dan sebagainya. Saya tidak akan buang ini ke TPS dan TPA karena saya akan jadi masalah di sana. Begitu teman-teman semua, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya lagi kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting, monggo. Wah, ini sudah gembur nih. Silakan langsung dituliskan saja di kolom chatting, siapa tahu bisa jadi hal yang bermanfaat untuk kita semua, untuk kita pelajari bersama. Oke teman-teman semua, demikianlah siaran Ngompos hari ini, semoga bermanfaat. Kalau yang mau ditanyakan silakan langsung sampaikan saja di kolom komentar. Sampai kita ketemu lagi di siaran Ngompos episode berikutnya. Thank you.